Laporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon ke polisi dan Bawaslu. Pelaporan itu terkait postingan video Fadly potong bebek angsa PKI. Juru bicara DPP PSI Rian Ernest mengatakan pelaporan atas Fadly didasarkan pada pidato Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga yang menginginkan pemilu berjalan damai. Rencananya PSI akan melaporkan Wakil Ketua DPR itu minggu depan. Seperti kami kutip dari laman detik.com, hal ini terkait dengan video potong bebek angsa PKI yang dicuitkan Fadly Zon yang dinilai PSI bertentangan dengan spirit pidato Prabowo di KPU pada Jumat malam. Rian mengatakan PSI masih mempelajari pasal yang akan dikenakan terhadap Fadly. Jika nantinya Fadly menghapus video tersebut, rencananya pelaporan itu juga akan dibatalkan. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Gerindra Fadly Zon memposting video yang seolah meneruskan nyanyian politik potong bebek angsa. Dia menyebut video yang memuat tudingan soal PKI itu sebagai video kreatif. Video tersebut diunggah Fadly di akun Twitter @fadlyzon pada Jumat kemarin. Seperti kami kutip dari detik.com, video tersebut menampilkan 3 pria dan 6 perempuan memakai seragam biru dan hitam serta topeng penguin. Mereka membentuk formasi tarian. Mereka berjoget diiringi lagu yang berisi sindiran politik tajam. Sepotong lirik lagu itu diambil dari editan lirik lagu Potong Bebek Angsa ala Fadly Zon. Secara keseluruhan lagu itu memuat lirik berisi sindiran tajam kepada lawan politik Prabowo Sandi. Dan untuk mengonfirmasi informasinya, kami sudah terhubung dengan Muanas Al-Aidid, anggota Jaringan Advokasi Rakyat PSI. Selamat malam, Mas Muanas. Selamat malam, Mas. Ya, Mas Muanas, sampai sejauh mana nih pelaporan terkait video yang diposting oleh Fadly Zon? Apakah memang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ataukah masih menunggu? Karena tadi ada statement apabila Fadly Zon menghapus video tersebut maka laporan akan dicabut. Iya, sebagaimana yang tadi rekan kita Rian Ernest ya, itu dari Jangkal Solidaritas PSI juga sudah memberikan keterangan kepada media bahwa kita masih memberikan kesempatan kepada Pak Fadly Zon untuk segera menghapus konten yang sangat kami duga begitu provokatif ya, dengan judul dan pemelintiran sair-sair tentang lagu anak-anak itu tentang potong bebek angsa. Nah, kalau kemudian tadi misalnya dikatakan bahwa belum menemukan pasal, kami kira bahwa tadi sudah dirumuskan dan ditentukan pasal yang kita laporkan kemungkinan besar adalah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Itu kaitan masalah berita bohong, ya, menyiarkan satu berita yang isinya adalah kebohongan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Dan itu juga ada ketentuan itu di pasal 15-nya menyatakan bahwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu akan menerbitkan keonaran. Nah, klausul pemelintiran kata itu kami kira dapat ditemukan misalnya dengan sebutan fitnah, ya, soal masalah fitnah HTI, fitnah FPI itu, dan kemudian yang paling fatal adalah dengan diteruskan dengan kata ternyata mereka adalah PKI kan gitu. Kemudian yang bait berikutnya disebutkan maksa 2 kali dan ditambahkan dengan kalimat berikutnya yang menyebut bahwa tidak mau diganti Prabowo Sandi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kalimat-kalimat itu kecenderungannya adalah menyangkut persoalan pilpres. Nah, ini yang kemudian saya kira sangat berbahaya gitu loh kalau ini kemudian dibiarkan. Apalagi yang menyampaikan ini adalah seorang ketua DPR ya, dan ini bertentangan justru dengan sikapnya Pak Prabowo sendiri yang pada saat pidato kemarin menyatakan bahwa pilpres ini kita sama-sama dan beliau punya komitmen yang kuat untuk menjaga pilpres ini tetap sejuk, kekeluargaan dan damai. Seperti itu. Nah, Kemudian selain pasal itu juga kami juga akan melaporkan juga nanti dengan pasal 28 tentang hate speech ya, kebencian sara karena menyebut klausul PKI terhadap kelompok tertentu. Nah, ini yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi kami kira tinggal menunggu itikat baik dari Pak Fadly aja terhadap
bagaimana konten itu kalau dia punya keinginan untuk segera menghapus. Kami kira itu. Ya, Mas Muanas, ini terkait dengan laporan terhadap Fadlizon. Kenapa Anda maupun PSI tidak melaporkan pembuat video tersebut? Apakah karena tadi Anda katakan posisi Fadlizon yang merupakan ketua DPR juga bagian dari Gerindra sendiri. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Enggak, karena yang diatur di dalam pasal itu adalah menyiarkan. Jadi peredarannya, menyebarkannya gitu loh. Yang dilarang di dalam konten Undang-Undang ITE itu adalah salah satu bentuk penyebaran. Penyebaran yang dilakukan adalah dengan membuat konten yang isinya sangat provokatif kemudian disebarkan melalui akun tweet. Nah, kami kira bahwa pasalnya ada kan seperti itu, dan bukan tidak tutup kemungkinan juga bahwa kami juga tentu akan meminta agar polisi segera mendalami bahwa pelaku-pelaku yang kemudian misalnya menyanyikan lagu-lagu yang provokatif itu dengan topeng-topeng kan. Seperti itu. Kami kira bahwa kenapa mereka menggunakan topeng-topeng dengan kalimat-kalimat dan sayur-sayur yang dipelintir yang sangat tendensius dan provokatif, ya jelas kami kira itu sudah cukup lah untuk menunjukkan bahwa konten yang disampaikan itu jelas mengadu domba gitu loh. Baik, terima kasih Mas Muanas untuk perbincangan singkatnya terkait dengan pelaporan PSI terhadap video yang diunggah oleh Fadli.